apapun wajar, Mas. Tapi tolong jangan seperti ini lagi ya, Mas. Aku takut Safa ngelihat semua ini. Diminum ya, Mas. Mendingan lo bantuin gue cari cara supaya kita nggak diinjek-injek lagi masih hantu. Kemarin gue tuh udah merasa terindah banget dah. Kita nggak bisa begini terus. Lu jangan berpikir yang enggak deh. Yang ada kita mati nanti di tangan hantu. Gue akan balas dendam. Rocky, tugas kamu kali ini adalah menghabisi anak ini. Pak, kemungkinan besar anak itu adalah anaknya Dita, Pak. Pak, saya mohon percaya sama saya. Saya yakin kalau Dita itu masih hidup. Dan kemungkinan Pak Wibowo itu punya cucu, Pak. Kiara, tolong kamu dengerin ya. Tolong kamu hentikan penyelidikan itu. Jangan kau bahas lagi. Bisa kan? Pak Wibowo benar-benar ngeremehin informasi ini. Padahal aku yakin banget apa yang aku cari selama ini sebentar lagi pasti udah akan dapat jawabannya. Walaupun aku udah dipecat sama Pak Wibowo, aku akan terus membuktikan kalau aku benar. Mas, kok kayaknya lagi marah gitu habis terima telepon? Iya. Ada orang yang selalu memberikan saya harapan, Dek. Saya nggak suka itu. Saya terus dibohongin sama dia. Aku nggak tahu apa yang dia maksud. Aku sama sekali nggak paham. Tapi aku nggak berani tanya-tanya sekarang. Kelihatannya mood lagi nggak bagus. Cepat sekali berubahnya. Aku harus hati-hati menjaga ucapan supaya dia tetap nyaman sama aku. Bas harus dengar percakapan Kiara dan papanya. Kayaknya lo harus dengerin ini. Penting. Ini rekaman percakapan Kiara dengan Pak Wibowo. Saya yakin kalau perempuan yang selama ini saya kira mantan pacar Dipta adalah bukan mantan pacarnya, Pak. Tapi mereka sudah menikah. Terus memang kenapa? Pak, saya tahu dari ART yang bekerja di rumah itu. Perempuan itu sedang bertengkar dengan suaminya. Dan ART itu mendengar percakapannya. Dan kemungkinan saat perempuan itu menikah dengan suaminya yang sekarang, dia sedang keadaan hamil. Kalau memang dia menikah dalam keadaan hamil, apa hubungannya sama... Pak, kemungkinan besar anak itu adalah anaknya Dita, Pak. Pak, saya mohon percaya sama saya. Saya yakin kalau Dita itu masih hidup. Dan kemungkinan Pak Wibowo itu punya cucu, Pak. Tolong kamu jangan beri harapan palsu lagi sama saya. Itu membuat saya sakit dan kecewa, tahu gak? Dan satu lagi, tolong kamu hentikan penyelidikan itu. Masalah itu sama saya. Jangan kau bahas lagi. Bisa kan? Kiara sangat yakin sampai memohon-mohon untuk bisa jelaskan ke Papa kalau Papa punya cucu. Dan artinya cucu Papa itu adalah anakku, Safa. Saya bersedia mendonorkan darah saya, Bu. Golongan darah kamu apa? Saya AB. Kalau boleh tahu, golongan darahnya apa? Golongan darahnya AB. AB. Berarti golongan darahnya Gani sama dengan Safa. Aku harus tenang. Aku harus berpikir jernih. Aku juga pernah berpikir Safa itu anakku, tapi tidak terbukti. Tapi, apa mungkin ada detail data yang terlewatkan olehku? Meskipun pembicaraan Kiara dan Papa membuat aku berharap lagi, tapi aku juga nggak boleh mengesampingkan fakta. Kiara sangat ngotot dengan firasat, tapi tidak dibangun data. Ini bahaya. Kiara tidak boleh menemukan apapun dan harus dihentikan.
Tapi waktuku juga tidak boleh terdistraksi karena Kiara. Takutnya ini akan menghambat tujuan utamaku mencari bukti bisnis ilegal Gani dan menangkap si hantu. Aku tuh seneng banget loh bisa ketemu sama kamu. Soalnya kalau di kantor tuh bawaannya kesel, bete. Apalagi kalau lihat ke Andrew. Kayak kesel aja gitu. Emangnya kamu ngajak aku ketemu sebetulnya ada yang mau dibicarain atau gimana? Mau bahas soal Mr. Charming ya? Kamu tau gak sih? Kemarin aku ketemu lagi tau sama Mr. Charming. Terus kamu tau gak sih? Aku tuh setiap ketemu dia tuh selalu aja makin deg-degan. Ya walaupun Mr. Charming kadang suka bikin aku bingung ya. Tapi nih ya, setiap aku mikirin Mr. Charming, selalu aja ada momen yang bisa bikin aku tuh ketemu sama dia. Ajaib gak? Emang ditakdirin deh kayaknya. Aku tuh berjodoh sama Mr. Charming. Tapi kayaknya dia lagi ada masalah deh di rumah tangganya. Ya mungkin berantem gitu sama istrinya. Ini relate banget sama aku. Hubungan aku sama Mas Gani juga lagi kurang baik. Tapi kalaupun memang Mr. Charming lagi berantem sama istrinya, itu bukan berarti Mr. Charming gak sayang kan sama istrinya. Lagi pula menurutku salah, Frey. Kalau kamu membancing suami orang yang sedang ada masalah di dalam rumah tangganya. Coba kamu hitung. Berapa banyak hati yang kamu sakiti. Bukan cuma istrinya. Tapi juga anak-anaknya. Ya tapi kalau menurut aku, harusnya istrinya lebih bisa ngejagain suaminya dong. Supaya dia nggak diambil sama cewek lain. Ya kan? Lagian, emangnya aku tuh nggak berhak bahagia ya Nuna? Gak ada satu orang pun yang mungkin melarang untuk kamu bahagia, Frey. Tapi kalau kamu mencari kebahagiaan itu di dalam diri orang lain, apalagi itu suami orang, itu yang salah. Percaya sama aku, kamu pasti akan cuma nyakitin diri kamu sendiri. Karena posisi kamu lemah. Dan kamu pasti akan disalahkan sama semua orang. Karena itu artinya, kamu merusak kebahagiaan sebuah keluarga. Memangnya apa bisa kamu bahagia di atas penderitaan orang lain? Hari ini Nuna kayaknya lagi agak beda deh dari biasanya. Kelihatan banget dari sorot matanya. Kayaknya dia lagi sedih deh. Nah, aku minta maaf ya kalau aku ngajak ketemu kamu di waktu yang kurang tepat. Aku ngerasa hari ini kamu lagi kayak agak beda ya. Soalnya kelihatan banget dari muka kamu sama mata kamu. Kamu tuh gak bisa bohong kalau kamu lagi sedih. Kamu lagi ada masalah. Aku memang gak pintar menyembunyikan perasaan aku. Enggak kok, Frey. Aku gak lagi kenapa-napa. Aku lagi baik-baik aja. Malah aku senang ketemu kamu di sini. Ya ampun, udah jam segini ternyata, Frey. Tapi ya, aku harus buru-buru jemput anak aku. Kasian kalau nunggu lama dia. Ya udah, aku pamit ya. Bye. Bye. Hati ya. Ya. Gan, lo apa-apaan sih? Ini kan jadi berantakan. Lu sadar gak sih, Gan? Kalau belakangan ini, lu tuh sering marah-marah. Lu urus tuh soal somasi penalti 200M itu gue gimana pun caranya. Terutama Bram. Gue gak mau denger namanya dia lagi selama gue masih hidup. Dan lo cari tahu gimana posisi anaknya sekarang. Pokoknya semua harus bergerak, Dan. Oke. Gue akan lakuin perintah. Tapi dengan satu syarat. Lu kontrol emosi lu seperti biasa. Gue gak mau tahu.
Gue pergi dulu. Bram, pengikutnya, semua keturunannya harus habis di tangan gue. Gue harus hubungin Bas sekarang. Ya? Halo, Pak. Halo Bas. Kamu lagi di mana? Oh, iya Pak Daniel, ini saya lagi di jalan menuju sekolahnya Non Safa sama Bu Nuna. Bas, gimana mengenai perkembangan soal pencarian anaknya Bram? Udah ada titik terang belum? Masih proses, Pak. Nanti kalau begitu ada update akan saya kabari langsung ke Pak Daniel. Ingat ya Bas, apapun yang kamu lakuin, kamu harus update terus ke saya. Atau kamu bisa laporan langsung ke Pak Gani. Jangan kamu nodain kepercayaan Pak Gani yang udah percaya banget sama kamu. Saya pun udah percaya sama kamu. Tapi ingat satu hal, jangan pernah hianatin kita. Kalau kamu berani hianatin kita, bukan Pak Gani yang akan habisin kamu, tapi saya. Iya, Pak. Saya mengerti. Telepon dari siapa, Bas? Dari Pak Daniel, Bu. Pak Daniel, mastiin posisi saya di mana? Kayaknya Niko belum menemukan petunjuk apapun soal anaknya Bram. Ngurusin penalti 200 miliar itu. Kayaknya gue harus hubungin Freya deh, untuk minta bantuan dia. Daniel? Halo Daniel. Halo Freya. Aku mau minta bantuan sama kamu, bisa nggak? Bantuan aku buat masalah apa ya? Begini Freya, aku mau minta tolong, kamu bisa nggak bujuk Andrew supaya nggak lagi nerusin mengenai denda 200M ke perusahaan Pak Gani. Karena itu sama aja Andrew mau menghancurkan perusahaan Pak Gani. Sebenarnya aku juga nggak setuju soal kelakuan Kak Andrew yang main asal tuntut ke perusahaan Pak Gani. Tapi soal nego Daniel, bisa juga aku pakai buat balas ke Pak Gani yang selama ini nggak peduli sama aku. Oke Daniel, sebenarnya sih aku mau aja ya bantuin kamu buat bujuk Kak Andrew. Tapi aku minta Pak Ganinya sendiri yang hadir. Nanti aku akan atur dinner sama Kak Andrew, biar Pak Gani ketemu sama Kak Andrew dan ngomong baik-baik, oke? Itu nggak mungkin lah Freya. Kamu nih ada-ada aja deh. Kamu tahu sendiri kan, kalau Pak Gani udah mengajar Andrew kemarin di klub. Jadi mana mungkin Andrew mau ketemu sama Pak Gani? Iya juga ya. Iya udah kalau kayak gitu biar aku aja yang ketemu sama Pak Gani. Buat apa? Aku tahu Freya, kamu suka kan sama Gani. Karena setiap diajak ketemu, kamu maunya sama Gani doang. Gini ya Daniel, yang namanya ngomongin bisnis itu tuh harus dengan kepala dingin. Gak boleh emosi. Lagian aku juga penasaran banget deh. Kenapa sih Pak Gani sampai semarah itu kemarin? Ngomong-ngomong Pak Gani lagi ada masalah rumah tangga ya? Buat apa kamu tanya urusan pribadinya Pak Gani? Itu bukan urusan kamu. Urusan kita ya bisnis aja. Jadi ya kita bahas soal bisnis. Saya harap kamu bisa bantu saya untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih atas waktu. Halo? Ih, sopan banget sih. Langsung dimatiin kayak gitu. Dia minta tolong. Jelas banget deh. Tanpa diminta juga aku pasti akan bantu Pak Gani karena kasihan. Dan emang Kak Andrew tuh udah keterlaluan banget. Gan, lu kemana? Suntuk mau di kantor. Gan, gue barusan telepon Freya. Kayaknya dia nggak bisa bantuin soal penalti 200M. Andrew itu udah meres gue dan tekad gue udah bulat.
gue akan lawan dia. Lu denger gue baik-baik dah. Kirim salah satu anak buah kita untuk mata-matain Andrew. Gue pengen cari celah di mana gue bisa ngancurin dia. Lo paham kan maksud gue? Apa cara untuk ngancurin dia dan beresin semua 200 M itu? Oke, gue paham. Nah, Bas. Kok mobilnya jalannya kayak gini? Iya, kenapa ya? Coba dicek dulu aja. Iya Bu, baik. Sebentar ya Bu. Bocor lagi. Depan apa? Mana, Bas? Kenapa? Ini Bu Nuna. Bannya bocor kayaknya. Biasa ada orang-orang nakal nih yang naruh paku di jalan jadinya bocor. Tapi untung cuma satu ban aja sih Bu. Oh ya udah langsung aja diganti kali ya, Bas. Kasihan Safa takutnya nanti keburu jam bubaran sekolah. Iya, betul Bu. Ini paling sebentar sih saya ganti ban. Ya. Bas, awas, Bas! Wah, Maaf ya, Bas. Saya nggak sengaja pegang kamu. Saya refleks. iya nggak apa-apa Bu Nuna. Saya juga mau bilang terima kasih udah nolongin saya barusan. Saya kesel banget sama orang-orang yang ugal-ugalan di jalan. Sama Bu, saya juga. Ya sudah, sebentar ya Bu ya. Saya ganti bannya Bu. Iya, Bas. Kenapa perasaanku was-was sama Safa ya? Ya Allah, mudah-mudahan Safa nggak kenapa-napa. Safa sayang, tunggu Mama ya, Nak. Bas, ini kira-kira berapa lama ya? Sebentar sih Bu. Cuman telat beberapa menit. Tapi aku sangat cemas sama Safa. Bu, ayo. Ayo dipilih, Bu. Ayo, mau yang mana? Nah, kita tunggu di sini ya. Benar. Itu anaknya. Bas, kalau bisa lebih cepat, mungkin lebih baik ya, Bas. Saya takut kasihan Safa nungguin lama. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa Bu. Nggak apa-apa. Udah biasa kok. Jadi udah selesai ya? Iya Bu, udah selesai. Udah. Ya udah, kita langsung jemput Safa sekarang ya, Bas. Ya, ayo Bu, saya beres-beres sebentar terus langsung jalan. Silakan Bu.
Safa mau ngeliat mainan sebentar. Safa, lebih baik Safa tunggu aja dulu di sini ya, sampai orang tua Safa jemput. Ya, Bu Guru. Sebentar ya, HP ibu bunyi nih. Iya, halo Bu. Saya di gerbang sekolah, Bu. Oh, baik Bu, saya segera ke sana. Safa, maafin ibu ya. Safa nggak apa-apa kan ibu tinggal dulu? Soalnya ibu ada rapat. Safa nggak apa-apa kok, Bu. Safa bisa sendiri. Kan ada Pak Security. Ibu tenang aja ya. Pak, sini Pak. Ya, Bu. Pak, saya nitip jagain Safa dulu sebentar ya. Soalnya saya ada rapat. Siap, Bu. Safa, ibu tinggal dulu nggak? Safa, kamu di sini dulu ya. Pas security mau ke sana dulu, ya? Iya. Dek, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Mau ngeliat sebentar mainannya. Hei, adik cantik. Sini lihat mainannya nih. Aku punya boneka-bonekaan, terus dokter-dokteran juga nih. Lihat, sini. Wah, ada dokter-dokteran. Nanti bisa obatin papa sama Om Bas. Saat anak itu mendekat, gua harus bius dia dan langsung gua masukin ke dalam mobil yang udah gua siapin. Ini berapa, Bang? Oh, yang ini 5.000. Oke, boleh. Uangnya. Udah. Makasih ya. Bagus. Semuanya sedang sibuk. Tidak ada yang memperhatikan anak ini. Safa mana ya, Bas? Kok dia nggak ada di tempat antar jemput seperti biasanya? Iya, Bu. Padahal udah bubaran sekolah. Tapi non Safa mana ya? Adik cantik mau beli apaan emang? Aku nggak mau beli, Om. Aku mau ngeliat-ngeliat aja. Boleh? Boleh dong. Lihat-lihat. Emang adik kecilnya suka yang mana mainannya? Nanti kalau ada apa? Kalau ada yang suka, boleh beli ya. Nanti tunggu mamaku datang ya. Oh, boleh siap. Adik cantik. Sok, nanti beli ya. Nih, lihat. Emang adik cantik mau apa mainannya? Atau ini? Boneka? Iya, aku suka mainan itu, Om. Anak ini sama persis dengan foto yang dikasih sama Andrew. Tapi gue harus mastiin supaya nggak salah sasaran. Adik cantik. Emang adik cantik siapa namanya? Namaku Safa, Om. Sayang,
Papa minta maaf ya karena Papa belum bisa menuhin janji Papa untuk ketemu sama kamu. Papa masih harus menyelesaikan pekerjaan yang sangat penting di luar negeri. Papa juga mau kasih tahu kamu kalau kamu tidak akan bisa menghubungi Papa sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Jangan cari Papa. Nanti biar Papa yang mendatangi kamu setelah semuanya beres ya, Kiara. I love you, Nak. Kenapa sih harus kayak gini? Punya orang tua, tapi berasa kayak anak buangan. Gak pernah dianggap, gak pernah ada. Benci Papa. Aku gak butuh dia. Butuh Papa. Juga gak pernah butuh aku. Biarlah kenangan itu menghilang bersama api yang membakar semua benda ini. Aku gak akan berharap lagi sama orang yang gak mengharapkan kehadiranku. Safa, kok kamu di sini sayang? Ibu kan tadi bilang Safa tunggunya di gerbang sekolah aja sama Pak Security sampai orang tua Safa jemput ya. Safa minta maaf ya Bu Guru, karena Safa lihat boneka ini lucu sekali. Safa jangan gitu lagi ya, Bu Guru kan takut. Nanti kalau misalnya ada orang jahat terus nyulik Safa gimana coba? Maafin Safa ya Bu Guru. Ya sayang, ya udah ini mainannya dikembalikan dulu ya. Ya nih, nggak jadi ya Om. Ah, ya udah kita nunggunya di sana lagi ya. Yuk, ayo Safa. Safa, sayang. Safa dari mana aja nak? Mama khawatir banget sama Safa. Lain kali nggak boleh seperti ini ya. Safa nunggu di mana? Maafin Safa ya Ma. Mana udah bikin Mama cemas. Iya sayang. Maaf ya Bu Nona. Tadi katanya Safa mau lihat-lihat mainan dulu sebentar. Iya sebetulnya nggak apa-apa Bu, cuma nggak seperti biasanya jadi saya panik cari Safa. Terima kasih ya Bu sudah menjaga Safa. Iya, sama-sama Bu. Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Safa? Safa nggak apa-apa kan? Gak apa-apa Ma. Iya Safa baik-baik aja kan? Iya Ma. Iya. Om Bas, ayo pulang. Iya. Ayo, non Safa.
Safa tadi di sekolahnya gimana, Nah? Safa nggak apa-apa kan? Baik-baik, Ma. Emangnya ada apa, Ma? Nggak apa-apa sayang. Mama cuma khawatir sama Safa. Mama takut Safa kenapa-napa. Alhamdulillah. Perasaan gak enak aku tadi nggak terbukti. Mungkin aku hanya terlalu cemas. Sayang, kalau di sekolah ada apa-apa, ada sesuatu yang aneh, Safa harus segera bilang sama ibu guru ya. Iya, Ma. Aku kan punya orang yang sayang aku di rumah dan di sekolah. Safa emangnya nggak takut kalau ketemu sama orang asing? Enggak, Ma. Safa cuma takut kalau lihat Papa sama Mama lagi marahan. Oh iya, kan ada Omas juga. Iya kan, Om? Om kan selalu jagain Safa. Walau kamu bukan anak Om tetap akan melindungi Safa, apalagi jika Safa benar anak kandungku. Dari rahim perempuan yang aku cintai, Om akan melindungimu penuh, bahkan jika harus mengorbankan nyawa Om. Sekarang Om masih harus memastikannya, sayang. Safa kenapa, Nak? Kok tiba-tiba aja diam? Ma, kapan Safa punya adik? Biar Safa bisa main kayak mereka. Kalau belum ada juga, Safa mau main sama anaknya Om Basting. Om Bas udah punya anak belum? Maafin Safa ya, Bes. Iya, nggak apa-apa Bu. Namanya juga anak-anak. Alhamdulillah sampai. Bisa Mas? Bisa, insya Allah. Pelan. Ya Mas baringan aja dulu. Oh iya, iya. Bantu ya. Oke. Kursinya saya pindahin. Saya taruh di sini. Beres deh. Iya, beres. Bu Mega, terima kasih banyak ya. Saya senang sekali hari ini. Saya jadi nggak ngerasa kesepian loh hari ini karena Ibu Meta. Justru saya yang harus ngucap terima kasih. Soalnya kan Pak Wibowo berkenan untuk jadi sahabat saya. Kok Pak? Kan kesepakatannya manggil Mas. Iya. Makasih banyak ya Mas, mau bersahabat sama saya. Ada satu lagi sih, itu juga kalau boleh. Kalau boleh lo ya, saya nggak maksa. Apa tuh? Kepengennya saya sih, saya diperbolehkan ngawasi kesehatannya Mas Wibowo. Itu juga kalau boleh. Kalau nggak boleh juga nggak apa-apa sih. Iya. Boleh kok. Boleh. Oh, bener ya? Iya, boleh. Iya, saya juga mau ucapin terima kasih banyak banget sama Ibu Meta. Kok manggilnya Bu? Kan kesepakatnya Mas dan Dek. Lupa ya. Oh iya. Jadi saya harus manggil Dek ya. Iya dong. Nggak apa-apa. Lupa karena belum biasa. Kita juga lama-lama kebiasaan. Iya. Sekali lagi saya terima kasih banyak untuk Dek Meta. Karena udah meluangkan waktu untuk saya. Udah buang-buang waktunya Dek Meta untuk saya. Yang lagi kesepian seperti ini. Padahal mungkin kalau Dek Meta bisa bersama-sama keluarganya pasti akan lebih menyenangkan daripada nemeni saya di sini yang lagi kesepian seperti ini. Dek Meta bersyukur ya. Dek Meta masih memiliki keluarga yang sangat menyenangkan, masih komplit. Ya dibandingkan dengan saya sekarang, saya udah nggak punya siapa-siapa lagi, Bu. Saya udah nggak punya keturunan lagi. Anak saya nggak ada, apalagi cucu.
Seandainya saja kalau saya punya cucu. Udah. Kita nggak boleh ngebahas yang melo-melo. Ntar percuma dong jalan-jalan healing ke taman depan. Ya kan? Iya. Pokoknya sekarang kita harus happy, biar semangat dan optimis sehat. Ya kan? Iya. Setuju ya? Setuju deh. Mas, saya izin tinggal sebentar ya. Mau ada perlu telepon anak sebentar. Ya. Udah pulang. Mah, Safa mau main boneka di kamar. Bas, kamu tolong ajak Safa ke atas ya main boneka sebentar. Saya angkat telepon dulu. Oh iya, siap, baik Bu. Ayo, Nan Safa. Yuk. Halo, Ma. Halo Nun, kamu di mana? Aku baru aja sampai di rumah, Ma. Habis jemput Safa sekolah. Mama ada apa telepon, Ma? Mama baik-baik aja kan? Oh enggak, Mama mau tanya, itu masalah kamu sama Gani gimana? Udah selesai belum? Udah baikan kan? Belum, Ma. Nuna masih belum bisa meluluhkan hatinya Mas Gani. Astaga Nuna, lama banget sih masalah begitu doang. Apalagi kamu tunggu-tunggu. Hah? Udah deh, kamu itu harus segera berbaikan sama Gani. Kalau enggak nanti akan ada perempuan lain yang masuk memanfaatkan kesempatan ini. Paham gak kamu? Astagfirullahaladzim, nggak mungkin, Ma. Aku tahu Mas Gani itu cinta aku tulus. Sama seperti aku mencintai Mas Gani, Ma. Udah, kamu tuh gak usah kepedean jadi orang. Kalau seandainya kalian betul memang saling mencintai, masalah ini gak akan berlarut-larut kayak begini, Nuna. Udahlah, Ma. Mama jangan seperti itu, Ma. Udah, gini. Kamu dengerin omongan Mama ya. Pokoknya, sebisa mungkin secepatnya kamu selesaikan masalah rumah tangga kamu. Jangan sampai nanti kamu santai-santai gak menyelesaikan masalah rumah tangga ini. Nanti akan ada perempuan lain yang datang yang memberikan perhatian lebih baik daripada kamu istrinya. Paham gak? Kenapa mau bicara seperti ini sih, Ma? Kenapa Mama nakut-nakutin Nuna? Loh, Mama bukannya nakut-nakutin, emang ini kenyataannya. Kalau kamu gak usaha ya udah, akan ada perempuan lain yang nanti akan menggantikan kamu sebagai istrinya Gani. Jangan sampai nanti kamu nyesel di belakang hari ya. Iya, Ma. Iya, Nuna dengerin nasihat Mama. Ya udah kalau gitu, bye. Ya halo bos, selamat siang. Halo Rocky, gimana hasilnya? Nyaris bos. Nyaris? Apaan nyaris? Kalau gagal ya kamu bilang gagal. Gak ada kata lain deh. Iya. Saya gagal. Kamu ingat ya? Kredibilitas kamu bisa sangat turun drastis. Makanya saya nggak mau tahu. Apapun caranya, kamu harus menuntaskan tugas ini. Kamu ngerti? Baik bos. Apa mungkin yang Kiara bilang di telepon ke papa itu benar? Aku harus memastikan dan mencari berkas tentang sindikat yang melibatkan Gani. Dan mungkin sekaligus mendapatkan dokumen yang bisa memastikan Safa anak siapa. Sekarang aku harus memastikan pusat kontrol CCTV supaya pergerakan aku leluasa untuk mendapatkan bukti. Tapi sebelum itu, aku harus kontrol seluruh ruangan di rumah ini.
Apa yang Mama bilang membuat aku kepikiran. Apa benar akan ada perempuan lain yang mengisi hatinya Mas Gani? Aku mencintai Mas Gani. Aku pun gak mau larut dalam pertengkaran. Aku benar-benar gak mau kehilangan kamu, Mas. Aku ingin membesarkan Safa dan hidup bahagia bersama kamu. Aku rindu kamu, Mas. Aku ingin sekali kita berdamai. Agar kita bisa ngobrol dan saling bercanda seperti dulu lagi. Sepertinya aku lebih baik telepon Mas Gani. Mas. Aku ingin kita berdamai, Mas. Aku gak mau kita seperti ini terus. Tolong jangan pernah tinggalin aku ya, Mas. Cara untuk meredamkan amarah saya yang sangat besar cukup dengan pelukan. Semoga saja emosi Mas Gani hilang karena aku peluk dia. Semoga saran Mas ini berhasil. Kamu tahu kan? Hanya kamu yang saya cintai di hidup ini. Maaf, Nak. Saat ini saya masih belum bisa. Hatiku begitu perih melihat kamu pelukan seperti ini dengan suamimu. Padahal aku yang menyarankan kamu untuk memeluk orang yang kamu sayang dan cintai itu. Mama. Sayang. Mama kok nangis? Enggak sayang, Mama gak nangis tadi. Mama kelilipan. Mama main sama Safa yuk. Ayo sayang. Astaga. Kalian ngapain? Bukannya kerja, malah nonton handphone. Maaf, Pak. Maaf. Kalian tahu kan, kalau saat bekerja itu dilarang untuk main handphone. Atau hal-hal yang mengalihkan pikiran kalian. Harus fokus dalam pekerjaan. Bukannya ngawasin CCTV. Kalau ada maling, kalau ada penyusup gimana? Ini harus ada sanksinya. Kalian berdua saya skors hari ini. Pergi sekarang. Baik, Pak. Baik, Pak. Sekarang gue bisa leluasa di ruang CCTV ini. Gue harus mengecek semuanya.
baru sadar. Ternyata Gani punya 2 handphone. Karena handphone Gani ada 2, jangan-jangan handphone yang satunya digunakan Gani untuk komunikasi dengan semua orang dan satu lagi khusus untuk si hantu. Selain gue harus menemukan berkas kejahatan Gani, gue juga harus menemukan handphone itu. Ini adalah kesempatan yang pas untuk menyelinap, karena saat ini Gani sedang keluar. Gue harus mematikan otomatis rekaman CCTV saat gue beraksi supaya nanti apa yang gue lakuin tidak terdeteksi di monitor ini. Alat ini membuat pantauan CCTV seluruhnya di rumah ini jadi terhubung di handphone gue. Jadi gue bebas bisa lihat kapan saja monitor ini. Mama tutup mata. Mama tutup mata. Hah? Mama tutup mata? Iya. Gini, Iya, Ma. Pokoknya Mama jangan buka dulu ya. ya sayang, tapi jangan lama-lama ya. Iya, Ma. Mama tunggu sini ya. Bentar ya. Safa. Safa ngumpet ya? Anak mama mana ya? Safa. Safa. Mama. Mama kapan boleh buka matanya? Hitung ya, Ma. 1, 2, 3. Wah, anak mama cantik banget sayang. Ngomongnya Daniel memang benar. Kenapa belakangan ini saya susah mengontrol emosi saya? Saya memang butuh waktu sendiri. Saya sangat mencintai Muna. Tapi kenapa semua omongan yang keluar dari mulut saya itu malah menyakiti dia? Saya masih kesel sama kamu. Tapi saya sayang dan cinta banget sama kamu. Nggak saya pungkiri,
Walaupun saya marah sama kamu, Nah, saya tetap merasa bersalah. Karena saya sudah menyakiti kamu. Bikin kamu menangis. Saya nggak tahu kenapa saya begitu cinta sama kamu, Nah. Hintu bener-bener sedih, Ozi. Hintu nggak tega ngeliatin Bu Nuna tuh dicuekin sama Pak Gani. Padahal Hintu tahu Bu Nuna tuh bener-bener tulus banget sama Pak Gani. Udah lain. Kamu jangan sedih gitu dong. Ya gimana gua nggak sedih tuh, Ozi. Bu Nuna tuh udah berusaha banget jadi istri yang baik gitu. Selalu nurut. Gak pernah ngebantah. Kamu bener sih, In. Padahal aku tahu banget tuh perjuangannya Pak Gani mengungkapkan, menyatakan cinta kepada Bu Nuna itu seperti apa. Tapi ya, mungkin keadaan kali ya. Berarti memang pernikahan Nuna dengan Gani awalnya sangat berat buat mereka. Jangan-jangan Nuna terpaksa nikah sama Gani. Tapi kenapa terpaksa? Apa mungkin benar yang dipikirkan Kiara? Bahwa sebelum mereka nikah, Nuna sudah hamil. Aku harus menemukan berkas akte Safa. Itu sangat penting untuk membuka semuanya. Non Kiara. Safanya ada? Ada Non, lagi di kamarnya. Masuk dulu Non, saya panggilin sebentar. Enggak usah deh, saya tunggu di situ aja. Oh iya, silakan Non. Iya, makasih, Pak. Non ya. Bas, Kiara? kok kamu kayak nggak seneng gitu sih ketemu aku? Itu Kiara sama Pak Bas. Terus aku harus gimana? Kan aku lagi kerja. Nanya harus apa ya, kan aku pacar kamu. Iya, tapi kan posisinya lagi kerja. Ya kan? Aduh, makin remuk hati gua denger langsung kayak gini. Tante Kiara. Hai, Sasa. Sayang. Bu Nuna. Iya, Mbak. Tante Kiara yang melukis. Ayo. Mah, Safa melukis dulu ya sama Tante Kiara. Iya, sayang. Silakan masuk, Mbak. Iya, makasih Bu Nuna. Iya, silakan, Mbak Kia. Ada Mama. Saya masuk ya, Bas? Iya, Bu. Ini kesempatan buat aku mencari berkas dokumen Gani dan HP lain milik Gani yang aku duga jadi alat penghubung dengan si hantu. Safa terserah sekarang mau ngelukis apa. Nanti Tante tinggal dulu sebentar. Kalau udah selesai bilang sama Tante, oke? Kalau lukisannya bagus, Tante kasih hadiah. Hore! Makasih Tante. Ya udah Tante tinggal dulu ya. Iya Tante. Nah, lukis. Yang bagus, sayang. Tuh. Ini kesempatan aku buat melanjutin penyelidikan. Sebentar ya, sayang. Ya.
Mungkin ada petunjuk pengiriman barang senjata yang dikamuflasekan dengan bisnis lainnya. Aku harus dengan teliti mengecek file-file berkas pekerjaan Gani ini. Gani memang pintar menyembunyikan bisnisnya dengan si hantu. Tidak ada jejak maupun bukti sama sekali.